Otto Hasibuan ungkap keterangan Liga Akbar jadi novum dalam sidang PK kasus Vina. Inilah kabar terbaru soal kasus kematian Vina Cirebon pada 2016. 6 terpidana kasus Vina Cirebon jalani sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Otto Hasibuan selaku Ketua Tim Kuasa Hukum terpidana sekaligus Ketua Depan Peradi ini mengatakan, ada bukti baru yang dianggap bisa mengubah jalannya perkara. Ia menjelaskan, bukti baru atau novum tersebut berkaitan dengan kesaksian Liga Akbar yang baru ditemukan dan belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Coba bayangkan, seorang Dede menjadi saksi katanya di situ, termasuk Liga Akbar menyatakan di dalam babnya, dia melihat satu peristiwa yang mengarah kepada adanya pembunuhan berencana ini. Padahal pada waktu itu fakta itu tidak ada, ujar Otto, dikutip dari tribunjabar.id. Kesaksian Liga Akbar belakangan inilah yang menjadi dasar pengajuan PK. Kalau Liga Akbar tidak menceritakan, hakim pasti memutus bebas. Tapi kemudian hal itu baru kita ketahui sekarang. Keadaan yang baru ini kami gunakan sebagai novum, sebagai bukti yang baru yang sebenarnya dulu itu sudah ada tapi baru ditemukan sekarang, ucapnya. Liga Akbar pernah jadi saksi sidang PK Saka Tatal pada Juli tahun 2024 lalu. Liga Akbar jadi saksi fakta dalam sidang PK Saka Tatal. Mengutip tribunjabar.id, Liga Akbar kala itu membuat pengakuan yang cukup mengejutkan saat keluar dari ruang sidang. Liga mengaku bahwa pernyataan sebelumnya soal kehadirannya di TKP dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 adalah bohong. Ya, setelah tadi memberikan kesaksian di sidang PK Saka Tatal, saya lebih tenang sih. Ya, tadi di dalam persidangan juga, saya mencabut pernyataan kalau ada di lokasi kejadian, kematian Vina Cirebon tahun 2016 lalu, ujar Liga, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, kesaksian sebelumnya soal dirinya yang berada di TKP saat peristiwa adalah tidak benar. Ya, pelemparan juga saya cabut pernyataannya di tahun 2016. Dulu saya bilang ada di situ, kenyataannya tidak ada, itu bohong, ucapnya. Ia juga mencabut kesaksiannya di berita acara pemeriksaan, BAP, di tahun 2016. Alasan mencabut BAP dari tahun 2016 karena ini kesempatan saya. Karena banyak orang baik juga yang mendukung saya. Dulu tidak ada yang percaya. Kalau saya tidak ada di lokasi kejadian, itulah alasan saya sekarang berani cabut BAP, jelas dia. Liga menegaskan bahwa tidak ada ancaman yang mempengaruhinya, melainkan rasa takut terhadap keadaan saat itu. Kalau ancaman mah tidak ada, tapi lebih takut keadaan, katanya. Selain itu, pada 2016 silam, ia tak memiliki kuasa hukum yang mendampinginya dan baru di tahun 2024 ini, ia mendapatkan kuasa hukum. Di tahun 2016, saya gak ada kuasa hukum, baru tahun 2024 ini punya kuasa hukum, ujar pemuda yang juga temannya Eki itu. Pernyataan Liga Akbar ini tentunya akan menjadi perhatian dalam proses persidangan yang sedang berlangsung dan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap putusan akhir. Inilah kabar terbaru soal kasus kematian Vina pada 2016. 6 terpidana kasus Vina jalani sidang PK di PN Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 4 September 2024. Otto Hasibuan selaku Ketua Tim Kuasa Hukum terpidana sekaligus Ketua Depan Peradi ini mengatakan, ada bukti baru yang dianggap bisa mengubah jalannya perkara. Ia menjelaskan, bukti baru atau novum itu berkaitan dengan kesaksian Liga Akbar yang baru ditemukan dan belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Kesaksian Liga Akbar belakangan inilah yang menjadi dasar pengajuan PK. Liga Akbar kala itu membuat pengakuan yang cukup mengejutkan saat keluar dari ruang sidang. Liga mengaku bahwa pernyataan sebelumnya soal kehadirannya di TKP dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 adalah bohong. Ia menuturkan, kesaksian sebelumnya soal dirinya yang berada di TKP saat peristiwa adalah tidak benar,
ia juga mencabut kesaksiannya di BAP di tahun 2016. Franciscus Marbun, pemilik helm yang dipinjam Eki dalam kasus Vina Cirebon tak ragu mengakui dirinya adalah anggota XTC. Pria yang karib disapa Batak dan nongkrong di warpat itu terbaru memberi dukungan terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon di sidang perdana peninjauan kembali, PK, yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat. Saat memberi dukungan, Franciscus Marbun bahkan tak lagi menyembunyikan identitasnya. Ya, Franciscus Marbun datang memberi dukungan dengan mengenakan atribut XTC. Tujuan Franciscus Marbun mengenakan jaket XTC adalah memberi pengertian jika anggota XTC tak selamanya berbuat buruk. Franciscus Marbun tak menampik jika citra buruk XTC masih melekat di publik. Untuk itu, dia mencoba memberi pengertian dengan cara tersendiri. Franciscus Marbun pun berharap jika helm punyanya yang dipinjam Eki masih ada. Terkait harga helm yang dipinjam Eki, Franciscus Marbun menegaskan, jika saat ini helm tersebut memiliki harga jual tinggi. Terkait anggota XTC, Franciscus Marbun berkata jujur. Dia mengaku jika masuk XTC bersama dengan Eki. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J Meradang, ia menyentil putusan sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang itu dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok. Para terpidana, yang kini mendekam di Bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana.